Eh, saya duluan. Oh, duluan Pak Richard. Ya, saya duluan, terus saya sudah agak sehat itu dikabari Bu Ambar juga sakit gitu. Tapi saya nggak menyangka kalau Bu Ambar juga ternyata juga kena itu. Baru ada teman ngabari Bu Ambar itu katanya kok positif COVID. Waduh, Bu Ambar ya Allah. Saya kan sama Bu Ambar itu kebetulan juga sebelum jadi duduk sama-sama di DPRD juga sudah pernah nyambung komunikasi lah. Nah, kemudian periode 2014-2019 itu satu komisi. Sekarang juga satu komisi lagi. Jadi ikatan emosionalnya juga sudah terbangun. Maka saya menyemangati Bu Ambar juga. Bu, insya Allah sembuh, Bu. Saya sudah sembuh begitu. Tapi fakta berbicara lain ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Bapak Muhammad Ngaini Richard. Nanti kalau salah nanti saya dibetulkan. Jadi adalah Sekretaris Komisi B di DPRD Jawa Tengah, mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Betul ya Pak Richard ya? Ya, Pak Richard, saya memang sedang mewawancarai beberapa tokoh yang pernah terpapar COVID. Karena tentu semua kita prihatin bahwa pandemi COVID-19 ini kok rasanya tidak makin mereda, tapi makin hari makin bertambah terus. Nah, kalau kita tidak mencari terobosan bagaimana cara memotivasi masyarakat, mungkin kita tidak ikut membantu untuk mengatasi pandemi ini. Nah, menurut kami di channel Inspirasi Jawa Tengah ini suru penerang yang baik adalah yang pernah mengalami, sehingga apa yang disampaikan itu pengalaman otentik, sehingga itu akan lebih bagus untuk memotivasi orang lain. Nah, tapi sebelumnya Pak Richard tadi sudah betul tadi kameranya seperti tadi. Ya oke. Biar lebih besar. Nah, Pak Richard, silahkan bercerita bagaimana asal mula Pak Richard bisa terpapar COVID-19 ini. Matur suwun, selamat siang Pak Bambang Sadono dan mungkin teman-teman yang lain. Jadi saya itu pada tanggal awal-awal Oktober, 1 tanggal 2 Oktober itu sampai kemudian saya dinyatakan positif, itu aktivitas mungkin boleh saya bilang penuh gitu. Jadi mulai hari Senin sampai Senin lagi itu saya kegiatan partai, kegiatan ke dapil, kemudian kegiatan kantor itu. Jadi terus, dan saya agak menghiraukan mungkin kondisinya. Nah, di seminggu-minggu akhir di minggu ketiga itu sekitar tanggal 13-14 itu sudah mulai nggak enak badan. Tapi saya terus beraktivitas sehingga pada tanggal 22 saya mulai drop. Kemudian saya sama istri saya dibawa ke rumah sakit karena melihat kondisi saya yang pucat, lemes itu. Pak Richard, sebelum diteruskan, nggak enak badan tuh rasanya seperti apa? Ya, saya masuk angin aja. Oh. Ya, saya masuk angin aja, tapi saya kan biasanya masuk angin begitu makan, istirahat, minum obat, udah sembuh gitu. Tapi itu kok selama seminggu kok nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal biasanya ketemu orang, silaturahim itu bisa sembuh. Tapi nggak sembuh-sembuh, karena nggak sembuh-sembuh, kemudian oleh istri saya diminta untuk periksa ke rumah sakit. Nah, periksa ya udah saya ikut aja karena saya sudah
bawa hasil rapid. Jadi saya seminggu itu rapid 2 kali. Hasilnya non reaktif. Nah, karena hasilnya non reaktif, maka pada hari Sabtu itu saya ke rumah sakit dengan membawa rapid itu. Maka oleh rumah sakit pasti akan dirawat seperti biasa begitu. Tapi saya masuk rumah sakit, masuk UGD itu sudah oleh pihak rumah sakit saya dites semuanya, kemudian diambil darahnya. Ternyata saya positif tipesnya. Tipes, HB, trombosit, leukosit sudah turun semua. Nah, akhirnya saya diminta untuk opnam. Nah, itu di rumah sakit mana Pak Richard? Saya di rumah sakit, awalnya saya di rumah sakit Permata Medika Ngalian, karena kan yang dekat dengan rumah saya. Kemudian saya Sabtu sore saya pindah ke rumah sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Karena begitu rumah sakit hasil ronsen saya itu paru-parunya sudah terindikasi ada hal-hal yang mencurigakan begitu, hingga saya diminta untuk swab. Nah, karena di Wongsonegoro itu punya labnya di sana, maka saya minta pindah dari Permata Medika ke Wongsonegoro. Nah, ternyata Sabtu Sabtu saya di swab, kemudian Senin paginya atau malam Senin saya sudah diberitahu bahwa hasilnya positif begitu. Nah. Terus langsung dirawat di situ ya? Ya, langsung saya diisolasi, dirawat di situ. Ya, karena saya kondisinya tadi ada tipesnya, kemudian leukosit, trombosit, HB-nya juga turun semua, maka mau tidak mau kan juga harus dirawat. Di samping juga hasil swab-nya saya positif, maka saya masuk ruang isolasi. Ya. Pak Richard, sebelum itu diteruskan, kita kembali dulu. Pak Richard, kira-kira apa mencurigai atau menduga penularannya dari mana itu? Nah, saya itu yang agak pusing juga ini kalau ditanya dari mana ini. Karena saya juga selalu pakai masker, tapi kalau kan saya ketemu banyak orang, ketemu dengan ini, kemudian makan bareng gitu. Jadi saya kalau suruh meraba-raba kira-kira tertular di mana, ini yang saya nggak tahu. Nah, maka kita diminta untuk jaga jarak, diminta sering cuci tangan, pakai masker, itu karena menghindari itu. Barangkali orang yang mungkin mungkin ada teman atau siapa bawa, tapi dia kena kuat, juga nggak imunnya kuat, dia juga nggak tahu kalau dia positif karena dia nggak swab misalnya, kemudian kebetulan ketemu saya, yang kebetulan ke dalam kondisi badan drop gitu. Nah, mungkin itu kemudian tertular kan begitu. Karena sama saya kan rapidnya non reaktif semua itu seminggu 2 kali itu. Tapi faktanya saya ketika di swab juga positif. Nah, itu saya mungkin ya hanya menduga-duga saja atau ketemu di sini, ketemu dengan ini atau siapa. Nah, maka tadi corona ini kan kita nggak tahu orang yang dia mungkin positif, tapi dia sehat semuanya, dia nggak pernah swab. Nah, begitu kena orang yang pas kondisi lemah, malah kena yang kena gitu. Kan bisa jadi lah. Gitu. Pak Richard, jadi kalau begitu rapid itu nggak bisa dipercaya gitu ya? Ya menurut pengalaman pribadi saya ya begitu. Faktanya kan karena rapidnya non reaktif, swabnya positif itu. Nah bisa jadi kan deteksi dini aja rapid itu. Iya. Pak Richard, di DPRD Jawa Tengah kan Pak Richard ini kelihatannya bukan orang yang pertama yang terpapar ya. Jadi sebelumnya kan sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi sudah ada beberapa teman yang sebelum saya terpapar itu. Ya. Bahkan kalau tidak salah ada beberapa yang tidak tertolong kalau nggak salah ya anggota DPRD Jawa Tengah. Iya, sudah ada Pak Samsul, ada Bu Amba, ada sekitar 4. Nah. Ada 4. Tiga atau empat itu yang kemudian nggak tertolong. Jadi Pak Richard nggak curiga bahwa itu juga mungkin ditulari dari teman-teman di DPRD sendiri gitu nggak? Ya enggak, saya enggak sih. Kita kan selalu juga pakai prokes. Aktivitas tapi prokes kita ketat. Ketemu sama teman di kantor gitu ya dari jauh aja. Bahkan tempel salam corona itu kadang enggak. Ya cukup begini aja dari jauh gitu. Iya. Yang kita nggak bisa menghindari itu ketika kita ketemu dengan masyarakat.
mau hanya diajak salaman gitu, kalau mohon maaf kalau di desa itu kan, walah nggak apa-apa salaman aja kita nggak apa-apa. Nah, kita kan nggak mau salaman, padahal kita kan menjaga mereka juga. Tapi kalau dengan yang ya kadang-kadang saya hanya begini aja. Tapi kalau kepaksa harus salaman, terpaksa ya kita salaman. Jadi kalau di kantor malah pada disiplin ya, karena masing-masing menyadari kan. Nah, sekarang pertanyaannya sebelum sampai saat dirawat, begitu diberitahu bahwa Pak Richard terpapar, itu keluarga di swab semua atau gimana? Ya, saya kan sempat shock juga itu, karena awalnya masuk rumah sakit itu kan PD saja karena non reaktif gitu. Nah, begitu mendengar saya swabnya positif ya shock juga. Saya shock, istri saya juga shock, keluarga juga shock karena nggak membayangkan sebelumnya itu. Saya mau diajak ke rumah sakit ya karena saya tadi non reaktif tadi hasil hasil rapidnya. Ya, jadi kalau tahu positif malah mungkin nggak mau gitu ya. Mending saya di rumah aja lah. nah karena ini pengalaman Pak. Saya pengalaman dulu pas jauh sebelum itu pas rame-ramenya saya mau rapid aja saya langsung tensinya naik gitu. Nah, agak shock juga tapi ya udahlah kita faktanya begini, ya udah kita terima aja. Ini mungkin barangkali juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala biar juga istirahat mungkin barangkali. Keluarga juga diperhatikan. Nah, saya ketika saya positif hari Senin itu, kemudian hari Selasanya semua keluarga di swab. Jadi istri saya, kemudian 2 anak saya, sopir sama pembantu, semua di swab semua. Dan alhamdulillah semuanya negatif, hanya istri ya yang ikut positif. Jadi akhirnya istri juga ke rumah sakit atau isolasi di rumah? Istri isolasi di rumah karena istri OTG. Jadi kondisi kelihatan sehat. Ya kondisi kelihatan sehat walaupun kemudian dua hari setelah OTG itu istri juga sempat demam juga. Tapi tetap tidak ke rumah sakit. Tetap tidak ke rumah sakit karena ya mungkin berpikir anak juga karena anaknya masih kecil kan sehingga kasihan akhirnya bertahan di rumah. Tapi kalau di rumah gimana? Berarti tidak satu kamar dengan anak kan itu bisa nular itu. Ya, saya Pak. Jadi begitu saya masuk rumah sakit, kemudian istri saya positif, anak, pembantu sama sopir semua, kalau sopir kan dia punya rumah sendiri di Ngalian. Kemudian pembantu sama anak-anak kita ke rumah neneknya di Muja. Dipisah. Jadi, dipisah. Jadi di rumah hanya istri saya saja sendirian. Jadi sama pihak puskesmas, sama dokter puskesmas juga dikontrol karena waktu itu milih mau karantina di rumah dinas wali kota atau mau di rumah. Kalau di rumah diperbolehkan, ya kita mau di rumah karena mungkin secara psikologis lebih tenang begitu. Nah, akhirnya kita koordinasi sama Pak RT, sama Pak RW, nggak apa-apa dipersilahkan kalau mau di rumah gitu. Akhirnya istri saya mengambil keputusan ya udah di rumah aja lebih tenang. Nah, berarti anak-anak yang harus keluar dari rumah. Nah, maka anak-anak kita bawa ke rumah neneknya. Berarti Pak Richard nggak ada yang nengok selama di rumah sakit ya? Nggak ada Pak. Perawat aja yang nengok sama dokter. Berapa lama di rumah sakit? 12 hari ya. Nah, itu selama di rumah sakit itu apa? Kan tadi katanya ada bercak. Semakin terasa sakitnya gitu atau langsung berkurang ketika dimasukkan di rumah sakit? Saya terasa sakitnya Pak. Jadi masuk itu masih nafas tidak begitu sesak. Kemudian hari Minggu itu sudah mulai nafas sesak itu. Saya sempat ngalami kejadian-kejadian yang mungkin drop. Kemudian nafasnya sesak sekali, itu bahkan untuk berjalan 4 meter saja saya harus berhenti 2 kali karena nggak kuat untuk bernafas itu. Sempat masuk ICU gitu atau di kamar biasa? Alhamdulillah saya hanya di kamar biasa Pak, nggak sempat masuk ICU karena saya ya begini Pak, saya ada
terapi medis dan non medis. Gitu. Saya medis tetap mengikuti rumah sakit, kemudian mengikuti apa yang disarankan pihak rumah sakit, dokter. Gitu. Saya yang medisnya, yang non medisnya ya tentu beberapa saran dari teman saya lakukan juga. Jadi misal ada teman yang ngabari, oh saran Habib Lutfi untuk bisa mengkonsumsi bawang merah 3 siung gitu. Saya lakukan itu juga. Jadi saya tak minta dibawakan bawang merah, saya konsumsi itu sejak makan. Kemudian saya pakai madu juga. Jadi kalau bawang merah itu enak kalau pakai sate itu. Ya ini nggak pakai sate, cuma ada sate dulu. Ya kita makan aja ya, karena sugesti kita aja, wah ini dawe ya betul ya kita lakukan. Nah itu kita pakai itu, kemudian saya juga konsumsi madu sama jeruk nipis. Itu panas, saya minum 3 kali sehari. Itu yang non medisnya. Jadi itu mulai agak berkurang setelah berapa hari Pak Richard? Setelah 4 hari Pak. 4 hari ya? Ya 4 hari. Jadi saya Sabtu, Minggu, Senin. Selasanya sudah mulai mendingan. Cuman batuk-batuk, kan dahak saya sempat sudah merah, jadi dahak saya sudah bercampur darah itu ya. Itu hari keberapa? Hari ketiga itu dahaknya saya bercampur darah. Gitu, jadi tapi hari ke-5 sudah mulai mereda. Tidak sesering waktu hari itu. Hari kedua, ketiga, keempat itu sudah sering hari itu. Jadi yang paling berat memang di pernapasan ya? Nah, saya di pernapasan. Memang ya saya ngalami ya. Jadi kalau memang corona ini kalau belum masuk paru-paru itu masih bisa kita sembuhkan sendiri. Tapi kalau paling berat memang kalau sudah sampai ke paru-paru. Gitu. Apalagi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang kemudian punya penyakit penyerta, ada jantung, atau penyakit yang lain, penyakit dalam yang lain itu yang mungkin barangkali yang tidak tertolong itu karena memang sudah ada bawaan. Tapi karena saya memang sehat sebelumnya, ya hanya tipes sama trombosit drop itu ya. Tapi kadung masuk paru-paru mungkin. Kadung karena tadi masuk angin tetapi tidak pernah dihiraukan itu. Kalau waktu saya begitu sakit saya berhenti, mungkin kejadiannya tidak akan seperti yang kemarin itu. Saya harus diopnam. Artinya berhenti berkegiatan itu maksudnya? Ya, maka saran saya kalau badan kita merasa meriah, nggak enak, ya udah berhenti beraktivitas dulu sampai betul-betul fit, gitu. Baru beraktivitas lagi. Nah saya kan nggak kemarin, tetap paksa aja gitu. Tapi kan itu terjadi pada semua anggota dewan kan seperti itu semua. Oh masa iya? Nggak, artinya semua bekerja keras semua kan? Oh iya kalau itu karena kan ada tanggung jawab Pak. Ya tanggung jawab ke masyarakat juga, tanggung jawab yang lain juga barangkali kan begitu. Terus berapa hari kemudian dinyatakan sembuh? Saya hari ke-12 itu. Jadi tanggal 4 November itu saya swab, kemudian tanggal 5 November dinyatakan sudah negatif. Dan kebetulan badan saya sudah merasa enak ini. Terus pulang ke rumah harus istirahat lagi atau gimana tuh? Ya saya pulang ke rumah diminta untuk isolasi minimal 1 minggu. Isolasi mandiri. Jadi saya pulang ke rumah tanggal 5, kemudian saya langsung isolasi mandiri di rumah. Nah, ketika pulang itu istri sudah sembuh apa belum? Belum, masih positif. Terus kemudian istri negatifnya berapa hari lagi? Nah ini istri yang lama sekali, istri saya itu sampai 32 hari Pak. Wow, sampai sekarang sudah sembuh apa belum? Sudah sembuh, alhamdulillah. Tanggal berapa kemarin? Sudah sembuh. Tapi cukup lama, 32 hari. Padahal kan tidak ada penyertanya, nggak ada Pak? Iya, nggak ada penyertanya, hanya di hari ketiga ya. 3, 4, 5 itu istri saya sempat demam, sempat diare juga. Tapi saya juga sempat stres juga. Wah ini kalau di rumah sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nengok, barangkali begitu.
Tapi lewat beberapa teman ke sana juga, tapi di luar rumah, tak suruh merayu untuk ke rumah sakit, karena rumah sakit kan setidaknya diinfus begitu setidaknya. Kita dikasih yang lain vitamin itu, walaupun di rumah juga sudah ada vitamin. Tapi istri saya tetap bersikukuh, enggak, saya kuat untuk tetap di rumah itu. Nah, ya akhirnya kita ya menyerah juga ya, nggak apa-apa, yang penting Mama kuat. Apa karena itu ya menjadi lebih lama ya? Ya bisa jadi juga, tapi secara psikologis kan mungkin juga lebih Pak, lebih tenang kalau di rumahan dibanding di rumah sakit begitu, mungkin lah. Ya. Pak Richard, setelah pulang itu kan istri masih belum negatif, berarti nggak bisa satu kamar kalau gitu? Enggak, saya beda kamar, satu rumah, tapi kayak kayak orang lagi marah-marahan. Jadi makan pun saya pisah, ya semuanya pisah semuanya, kamar juga pisah, kita menggunakan kamar kecil juga pisah, begitu ya, kita pisah aja. Iya. Nah, kalau mau diskusi ngobrol ya jauh-jauhan. Atau pakai video call. Itu barang lucu ya, satu rumah video callan ya. Iya. Iya, saya nggak video callan kalau pas setelah di rumah itu sama istri ya, kadang telepon-teleponan iya, tapi kalau video callan nggak. Paling kalau mau lihat ya kita jauh-jauhan, lihat dada jauh. Iya. Nah, Pak Richard, apa makna yang bisa diambil dari kejadian ini? Jadi maknanya yang pertama ini kan mungkin kalau dari sisi agama, saya mungkin ini teguran dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana kita itu hidup ya ada perimbangan gitu. Bahwa hidup kita tidak serta-merta untuk urusan-urusan duniawi ya, tapi juga mohon maaf urusan luar terus. Tetapi ada hak keluarga juga yang mungkin harus disapa gitu. Nah ini yang saya refleksi saya, evaluasi saya, ya saya nyaris 1 bulan itu saya nggak memikirkan soal itu. Yang kedua, ya hidup itu butuh keseimbangan juga terkait dengan ya kita bekerja. Tapi suatu saat juga kita harus meluangkan waktu untuk sekedar rileks, sekedar mungkin jalan-jalan atau apa, walaupun tidak seharian, tapi rileks aja untuk merefresh pikiran kita agar antara kebutuhan psikologis dengan fisik itu bisa berimbang. Yang ketiga, saya kira bahwa corona ini yang untuk soal COVID ini virus ini kan ada. Ini kan masih ada masyarakat yang ini enggak ada. Ini soal ini paling kebijakan yang kurang pas misalnya begitu. Tapi bagi saya adalah corona itu ada. Tetapi kita juga jangan kemudian percaya ada, tapi kita juga jangan kemudian berani nantang-nantang. Wah nggak ada. Percaya ada, maka kita ya harus hati-hati aja. Sikap hati-hatian, bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tapi protokol kesehatan itu dipenuhi. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak itu yang bisa meminimalisir kita untuk tidak terpapar dari COVID-19. Okay. Yang keempat tentu bagi saya secara pribadi, ya selama di rumah sakit kan nyaris saya pernah 2 hari itu sholat saja saya kadang berbaring, kadang hanya duduk, hanya tayamum. Karena di jarak 4 meter saya jalan aja nggak kuat. Gitu. Maka ya ini barangkali refleksi secara pribadi saya untuk lebih dekat kepada Yang Sang Maha Pencipta. Ya, Pak Richard, itu kan kasus di DPRD Jawa Tengah itu kan sebelumnya ada, mungkin yang barengannya Pak Richard ada, mungkin sesudah itu mungkin juga ada. Pak Richard dimintai pengalaman nggak oleh teman-teman itu, artinya pengen belajar supaya nggak kena gitu, ditanggap nggak Pak Richard? Iya itu pasti, terutama teman-teman satu komisi itu pada nanya juga. Ini kan teman Pak Bambang kan juga Bu Ambar itu kan satu komisi dengan saya. Ya, saya kan Bu Ambar 2 hari saya di rumah sakit itu hampir setiap hari itu WA bagaimana kondisinya. Nah saya tanggal 5 November itu begitu dinyatakan sembuh,
Saya call Bu Ambar. Call Bu Ambar menyemangati. Bu, alhamdulillah saya sudah sehat, saya sudah dinyatakan sembuh, swab negatif. Ibu harus juga kuat, insya Allah Ibu juga sembuh. Gitu. Nah itu saya sama Bu Ambar sempat begitu. Iya. Itu duluan mana dengan Bu Ambar, Pak Richard? Saya duluan. Oh, duluan Pak Richard. Ya, saya duluan, terus saya sudah agak sehat itu dikabari Bu Ambar juga sakit gitu. Tapi saya nggak menyangka kalau Bu Ambar juga ternyata juga kena. Gitu. Baru ada teman ngabari Bu Ambar itu katanya kok positif COVID. Waduh, Bu Ambar ya Allah. Saya kan sama Bu Ambar itu kebetulan juga sebelum jadi duduk sama-sama di DPRD juga sudah pernah nyambung komunikasi lah. Nah, kemudian periode 2014-2019 itu satu komisi. Sekarang juga satu komisi lagi. Jadi ikatan emosionalnya juga sudah terbangun. Maka saya menyemangati Bu Ambar juga. Bu, insya Allah sembuh, Bu. Saya sudah sembuh begitu. Tapi fakta berbicara lain ternyata. Jadi kalau itu nggak ada kira-kira persinggungan penularan bukan. Ya nggak tahu juga ya, karena kronologi perjalanan Bu Ambar juga habis. Saya ketemu terakhir di Jogja memang. Saya sempat ngobrol sama Bu Ambar, tapi saya waktu itu juga dalam kondisi sehat. Tapi kita nggak tahu juga. Saya ngobrol juga pakai masker, juga jaraknya kira-kira 1 meter lebih lah ngobrol gitu. Tahu-tahu saya pulang dari Jogja itu saya masuk angin. Tapi Bu Ambar kan dari Jogja sempat bintek ke Solo, sempat hadiri pernikahan, terus ke Tegal juga gitu. Kalau saya dari Jogja itu begitu masuk angin ya 2 hari. Karena dari Jogja itu 2 harian saya sempat kehilangan rasa itu, kehilangan bau, penciuman itu. Itu udah mulai itu. Udah mulai. Ya udah saya di rumah aja gitu. Iya. Pak Richard, kalau menurut keyakinan Pak Richard setelah banyak kasus-kasus yang terjadi kayak begitu, minimal di lingkungan misalnya di DPRD Jawa Tengah gitu, ada ada semakin hati-hati, semakin waspada gitu nggak para anggota Dewan yang lain? Ya itu pasti. Itu pasti. Jadi teman-teman sekarang juga semakin berhati-hati. Kita bahkan nyaris ya tadi komunikasi banyak pakai WA, pakai via Zoom gitu. Nggak berani dekat. Nggak berani deket-deket. Ya, ini terakhir Pak Richard, apakah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah banyak itu tadi lebih baik dibuka atau tidak? Karena saya juga banyak meminta wawancara itu banyak yang tidak mau. Artinya kalau dibuka itu kan banyak yang belajar gitu. Gimana kalau menurut Pak Richard? Menurut saya begini ya, COVID ini bukan aib. COVID ini memang wabah virus dan ini ada. Maka menurut saya dibuka aja sebagai edukasi juga kepada masyarakat, kepada semuanya, agar kehati-hatian itu betul-betul diterapkan. Sebab kalau kita sembunyi-sembunyi itu kan ya tadi yang saya sampaikan ketika ditanya saya, kamu tertular dari mana? Ya, saya juga nggak tahu. Orang yang dia sehat, tetapi dia karena nggak swab, kan dia nggak tahu. Jadi virus ini kan menurut saya sesudah wajah. Mengenai satu orang dengan orang yang lain kasusnya beda-beda. Gitu. Nah, ya contoh saja saya dengan istri saya padahal berinteraksi, istri saya faktanya kan kuat, alhamdulillah juga. Tapi saya yang harus di rumah sakit, beda-beda. Nah, maka menurut saya ya dibuka. Ini loh datanya, ini loh. Maka ayo berhati-hati. Ayo prokes itu kita terapkan. Jadi karena ini bukan aib menurut saya. Jadi agar masyarakat juga tahu, kan sekarang masih ada ini yang orang yang terpapar COVID kemudian dijauhi sama lingkungannya. Ini kan sangat kasihan juga ini. Nah, yang nggak mau terbuka itu kan ada kekhawatiran juga. Saya juga khawatir apakah tetangga-tetangga saya juga rumah saya apa enggak, kan juga ada kekhawatiran itu. Tapi alhamdulillah tetangga-tetangga baik-baik semuanya. Nah, menurut saya buka aja. Baik, Pak Muhammad
Ngainir Richard. Ya, ejaknya betul gimana Pak? Baca namanya Pak. Saya ini Pak Bambang, jadi namanya agak sulit, tapi orangnya insya Allah nggak sulit lah. Ya bukan ngejak namanya supaya betul. Muhammad Aini Richard. Muhammad Aini Richard. Ya. Aini Richard. Ya. Ya, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya berterima kasih penjenengan sudah menyampaikan pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang banyak karena ada sisi-sisi yang mungkin bisa dipelajari dan bisa dihindari. Salah satu antara lain ketemu orang yang tidak protokol kesehatan itu juga perlu diperhatikan. Juga jangan bekerja yang terlalu keras sehingga melupakan istirahat dan mungkin menyebabkan imunnya tidak kuat ya. Sekali lagi terima kasih Pak Richard. Mudah-mudahan pulih sekeluarga, sehat semua, selamat bertugas, selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.